Dari situ kan langsung pulang. Saya langsung pergi, pokoknya saya langsung berlalu dari dia. Karena saya pikir bahwa ini orang kan sudah pernah dia bikin gosip kan. Itu salah satu gosip, dan saya tidak suka. Waktu itu di kampung mereka sudah ada sebuah rumors yang bilang oh begini begitu, dan saya bilang kan saya sudah jelaskan. Teman-teman ini juga mereka adalah saksi bahwa saya tidak punya hubungan apa-apa dan saya tidak suka dia. Jadi seperti itu. Jadi saya kan tidak bisa cerita juga siapa lagi yang menyatakan perasaannya seperti itu kan, tidak etis. Jadi waktu itu sudah selesai. Jadi dari lantai 2 itu saya langsung pergi, oh ya duluan ya, dan pergi. Tapi dia minta Facebook kan sebelumnya. Baru setelah sampai di rumah dia inbox. Kemudian besok paginya dia minta dia inbox. Malam itu dia langsung add, kemudian inbox, dan di inbox itu dia bilang ini Ivan, boleh minta nomor HP, dan saya bilang itu ada nomor HP di situ kan. Terus dari situ besok paginya bukan besok paginya, itu subuh itu dia ganggu. Pokoknya saya kan tidak tahu nomor HP-nya. Ini apa sih nomor asing. Tapi pas jam 2 itu saya sering bangun subuh memang untuk berdoa. Dia telepon, oh itu subuh. Oh itu yang dan itu memang agak tidak sopan. Oh itu kejadian waktu dia ada jeda beberapa waktu setelah 2008 itu, sekitar setahun kemudian ya kayaknya. Dan entah dia dapat nomor saya dari mana, dan dia telepon itu subuh dan tidak tahu diri lah bagi saya itu. Kemudian dia waktu itu di inbox di Facebook, lewat Facebook, dan dia minta nomor HP saya, kemudian sudah ada. Nah dari situ selamat pagi apalah begitu. Baru siangnya miss call. Baru saya balas dengan SMS karena saya tidak mau telepon, saya tidak mau ada kontak pembicaraan sesuatu, jadi saya maunya ada teks. Karena untuk segala sesuatu yang saya sudah pelajari dari karakter ini orang dari semenjak tahun 2008, sebelumnya itu kan 2014. Dari tahun 2008 ketika dia bikin seperti rumors begitu, itu seperti si orang gila itu yang si gangguan jiwa di Mas Aditya Umbu yang bikin heboh sendiri. Jadi makanya saya bikin sebuah case dengan membuat teks. Jadi kalau ada sesuatu yang dari dia ada pembicaraan, ada komunikasi, dan pembicaraan ini orang ini terhadap kenalannya atau siapapun di lingkungan kehidupannya dia, teman-teman pergaulannya yang berbeda dari apa yang dia teks dengan saya, itu akan jadi bukti. Karena ada komunikasi. Dan waktu itu tahun 2008 memang saya pelajari ini orang begini. Jadi saya tidak mau telepon, saya cuma miss call, langsung saya matikan HP-nya. Kemudian saya bilang, oh ada apa? Jadi dia teks, dan kemudian dia teks lagi, dia telepon. Awalnya beberapa kali dia miss call, dan saya merasa terganggu. Jadi saya cuma miss call sekali. Jadi saya pikir dia mau telepon dan mau bicara dengan saya, karena pagi-pagi itu dia sudah calling seperti itu. Jadi setelah itu saya miss call balik dan saya chat ada apa lewat pesan. Tiba-tiba itu katanya ini istrinya Ivan, istrinya. Jadi dia bilang ini adalah istrinya Rifano dan jangan ganggu-ganggu suaminya, karena katanya mereka sudah mau punya anak kedua, 2 anak, dan jangan ganggu-ganggu tapi laki.
dan kita bilang kita nggak ganggu sama suami. Kalaupun kita tuh suka, ada rasa ketertarikan, pasti kita selalu membuka komunikasi kan, komunikasi yang terbuka untuk berteman dan untuk melanjutkan hubungan itu. Tapi ini enggak, kita menutup diri. Menutup diri bukan cuma dari bergaul dengan itu orang, tapi juga apapun yang berhubungan dengan, misalnya kalau dia telepon atau dia chatting, saya tidak membalas. Jadi saya menutup diri untuk bergaul atau untuk mengenal. Jadi saya tidak membuka diri. Karena saya memilih seperti itu. Sudah pernah kejadian kan waktu di kampung itu. Dan akhirnya dia melontarkan kata-kata yang tidak baik. Dia bilang saya perempuan lonte. Karena dia tuduh saya ganggu suaminya. Dan kalaupun saya ada pembelaan diri, entah itu betul-betul istrinya atau dari dia sendiri, dan mengada-ngada mengarang-arang cerita, saya bilang, minta maaf. Tapi saya tidak punya hubungan apa-apa, selain dia itu anak kampung tempat saya KKN. Dan saya koordinator posko. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan dia terlanjur kan membuat sebuah, ya sama kan waktu di tempatnya dia juga yang bikin nomor dia. Akhirnya bikin lagi kan. Dan akhirnya itu dijadikan alasan untuk mempermalukan saya di kota Manado, di tempat tinggal saya, di daerah tempat tinggal saya, dan di tempat umum. Nah, jadi saya punya juga alasan untuk saya self defense, membela diri, karena saya tidak suka orang itu. Semenjak dari tempat KKN, saya memang tolak dia, saya memang tidak membuka diri untuk dia, saya memang tidak melakukan komunikasi, saya tidak membuka percakapan, saya tidak suka untuk dekat, saya tidak suka bertemu ketika dia ajak saya bertemu. Jadi waktu itu sebelumnya juga, sebelum kejadian 2014 itu, setelah dari KKN itu, katanya dia punya anggota dewan baru terpilih yang marga Elias juga, terus dia nyetir mobil, ada mobil warna hitam lah apalah begitu. Jadi itu seperti sebuah settingan diatur oleh entahlah keluarganya yang mana, atau entah kenalannya atau apalah, pokoknya saya tahu itu, saya yakin dan feeling saya itu tidak akan mungkin salah, itu adalah sebuah settingan. Terus bawa mobil, terus pamer di HP, di media sosial itu ada fotonya, dan dia bilang mau ke Happy Papi, mau ke tempat karaoke, dan saya bilang maaf, saya tidak mau, saya tidak suka, dan saya tidak mau bertemu dengan dia. Itu intinya. Jadi saya tidak mau melakukan kontak apapun, kecuali batasannya adalah cuman sekedar telepon atau chat. Dan karena saya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, ini udah salah satu anak